Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada di akhir pekan, kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Mohon nikmat pengertian dari Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berduka citalah. Bapak Ibu, yang namanya berduka cita pasti sangat berbeda dengan bersuka cita atau berbahagia. Duka cita adalah lawan kata dari sukacita. Lalu apakah firman yang ditulis itu tidak salah? Ya, tidak. Duka cita atau kesedihan selalu akan menyelimuti hati seseorang ketika ia ditinggalkan orang yang dikasihi, entah itu orang tuanya, sahabatnya, pacarnya, suaminya atau istri, atau anaknya dan lain sebagainya. Duka cita yang kita rasakan seolah-olah tak terobati meskipun terus dihibur oleh banyak orang. Lalu duka cita bagaimana yang dimaksudkan ayat di atas atau ayat yang kita barusan baca tadi? Nah saudara, ada duka cita yang merupakan dosa dan ada duka cita juga yang justru mendatangkan pengampunan. Duka cita yang merupakan dosa adalah duka cita yang di dalamnya ada kemurungan berlarut-larut, ada keputusasaan, ada kekecewaan atau kesedihan yang mendalam terhadap perkara-perkara yang sia-sia. 2 Korintus 7 ayat 10 berkata duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Tetapi ada pun duka cita yang mendatangkan pengampunan atau duka cita yang wajar dan layak untuk kita lakukan. Adalah duka cita karena dosa, baik itu dilakukan diri sendiri ataupun perbuatan orang lain. Inilah duka cita yang Tuhan maksudkan. Artinya kita berduka cita dengan kita menyadari ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Atau mungkin ada orang-orang yang kita tahu mereka perbuat yang sungguh mendukakan hati Tuhan, yang menimbulkan rasa duka cita yang mendalam dalam diri setiap kita. Nah saudara, orang berdosa yang telah dijamah oleh kuasa Roh Kudus tidak akan bersuka cita karena dosa-dosanya. Sebaliknya ia akan meratap dan berduka karena sadar bahwa jalan-jalannya sudah jauh dari kebenaran dan telah melukai hati Tuhan karena hidupnya sudah tidak kudus lagi. Duka cita semacam ini akan beroleh penghiburan dari Tuhan, yaitu berupa pengampunan dan kehidupan kekal. Tuhan akan mengubah ratapan itu menjadi tari-tarian. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Rasa duka cita itu seharusnya ada di dalam hati setiap kita. Dan setiap kali kita dan mungkin orang lain berbuat dosa dan menyadarinya. Duka cita ini timbul bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Bila masih ada orang Kristen yang telah bersuka cita dan kelihatan santai-santai saja ketika ia melakukan dosa atau orang lain berbuat dosa, itu berarti kehidupan kekristenannya dipertanyakan. Berarti ia belum hidup dalam pertobatan yang sungguh. Ingat, tanpa pertobatan kita tidak beroleh bagian di dalam kerajaan sorga. Alkitab mencatat hal ini. Tanpa kekudusan tak ada seorang pun melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 15. Duka cita karena dosa menunjukkan seseorang peka dan benci terhadap dosa. Sekaligus juga membuka jalan baginya untuk diperkenankan Tuhan dan diberkati Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, berduka citalah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami rindu supaya setiap kami memiliki kepekaan atau rasa duka bukan karena siapa saja, tapi karena sesungguhnya kami sadar kami terbatas, kami lemah, kami butuh anugerah Tuhan. Bahkan ketika kami berdosa, kami sungguh-sungguh memberikan dan membawa seluruh hidup kami mohon dikasihani atau diampuni oleh. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.